Dulu pertama kali gabung di sini, itu saya baru tamatan SMA. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Aji Jen Saputra. Nah, kali ini saya hadirkan satu sosok yang sangat luar biasa yang sudah lumayan lama itu di Giant Spa. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki jiwa leadership is just paling top ya. So, kita akan berbincang-bincang pada pagi hari ini setelah kita meeting besar tadi. Willy, welcome to our channel. Terima kasih atas undangannya, Bapak. Ya, kenapa dirimu memilih Giant Spa dulu untuk berkarir? Dulu pertama kali gabung di sini, itu saya baru tamatan SMA. Basically SMA itu nggak ada, bukan SMK ya. Jadi SMA itu kita nggak punya basic apapun. Ya saya punya cuma bahasa Inggris. Jadi searching, ketemu Apa di sana? 7 tahun. Di Sedono. Searching di waktu itu pakai ada aplikasi OLX ya namanya. Di sana ada Giant Spa, resepsionis. Oke, saya coba lamar waktu itu tanpa ngasih tahu orang tua. Benar-benar nggak ngasih tahu orang tua, lamar, dipanggil sama Pak Gun selaku HRD. Pak Gun langsung nanya, kamu kapan siap gabung? Ya udah, akhirnya saya datang waktu itu pada saat meeting bulanan juga di bulan September tanggal 3 tahun 2016. Jadi saya coba yang benar-benar masuk ke dunia spa yang saya nggak tahu apapun sama sekali, cuman tahu basic bahasa Inggris. Masuk di saat high season, yang benar-benar high season pada saat itu. Udah, cuman melihat sekitar, akhirnya sampai saat ini masih di sini. Oke, hal apa yang dia betul-betul dapatkan dari sisi set growing di Giant Spa sendiri? Lebih ke sosialisasi, karena saya pribadi itu nggak pernah bersosialisasi di rumah dengan tetangga, dengan kalau bisa dibilang kalau pemuda itu kan ada STT-nya. Saya nggak pernah keluar untuk STT dulunya. Betul banget berarti. Saya kalau nggak ada kegiatan sekolah, nggak ada kegiatan yang bersangkut pautan dengan sekolah, nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Paling jauh main ke rumah nenek, nggak pernah kayak sosialisasi sama teman-teman, hangout keluar sama teman-teman, nggak pernah. Jadi setelah gabung di sini, otomatis saya ketemu banyak orang baru, otomatis kan karena dulu waktunya pertama kali datang itu di resepsionis, jadi otomatis kita harus belajar ngobrol sama orang baru. Apalagi dulu saya paling sering kena glojok karena jarang senyum. Dari sanalah saya belajar untuk gimana caranya approach orang baru. Jadi yang baiknya itu sekarang saya jadi lebih aktif di STT untuk kegiatan-kegiatannya. Kalau untuk keluar misalnya jalan-jalan itu masih sering sendiri sih. Cuman lebih sering jadinya untuk kalau ada kegiatan STT, oke, keluar. Ada kegiatan apa orang nikah atau apa yang perlu bantuan STT, oke, coba keluar. Walaupun sampai saat ini saya belum hafal semua nama-namanya, tapi at least saya sudah mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Oke, cool. Jika misalnya ada 2-3 hal yang betul-betul dirimu pelajari selama di Giant Spa pertumbuhan sampai di titik sekarang ini, hal apa saja itu? Yang pertama itu seperti yang saya bilang, saya keluar dari zona nyaman, bisa bergaul dengan orang lain, approach orang baru. Yang kedua, saya jadi tahu berarti fashion saya itu di mana. Seperti yang Bapak mungkin tahu, oh ternyata saya senang banget di sistem. Terus yang ketiga, lebih ke kontrol emosi. Karena kalau orang rumah itu udah terkenal banget saya dibilangnya, kalau bahasa Balinya ya, bawa bahasa Noleh gitu. Jadi kalau di situ lebih kayak, kalau misalnya udah kesel, jadi kayak nerapin tarik nafas, exhale. Jadi ya agak lebih bisa ngontrol lah sekarang untuk emosinya. Karena apalagi dengan tuntutan sebagai leader, saya nggak boleh yang namanya kemudian lagi
udah nggak boleh yang namanya jedar gitu ke orang, karena kan orang punya sisi baperannya masing-masing. Takutnya saya ngomongnya apa dia nangkepnya, aduh. Jadi lebih pintar kontrol emosinya. Oke. So, hal apa yang membuat dirimu bertahan lama sampai di titik ini sehingga dirinya betul-betul menata, bisa ikuti terus menata karir dari bawah banget sampai pada akhirnya sekarang mungkin salah satu outlet kita. Pertama balik lagi ke diri saya sendiri, Pak. Kayak seperti yang saya bilang, saya nggak Motivasinya. motivasi saya orang tua. Saya pengen bikin orang tua saya bangga, terutama bapak saya yang dari dulu selalu menjerumuskan saya ke pariwisata. Beliau dari dulu selalu kayak, kamu masuk aja pariwisata, itu sudah yang paling bagus. Awal-awal emang bapak guide sama driver, guide sekaligus driver Inggris dan sedikit Jerman. Jadi lebih ke itu sih, motivasi saya pengen bikin orang tua saya bangga, adik saya sukses. Jadi kenapa saya bertahan di sini? Karena saya belum menemukan tempat yang bagus selain di sini. Mungkin ada, pasti ada. Mau kamu ke tempat manapun, pasti kamu akan menemukan orang yang dengan sifat yang nggak kamu suka. Orang yang bikin kamu, apa sih ini? Yang gede bahasannya gitu. Tapi ya mau kemanapun juga pasti akan ketemu. Kenapa kamu harus pindah ke tempat baru kalau kamu bisa di tempat lama itu mengolah itu? Kayak misalnya si A bikin kamu kesel, bikin kamu pengen keluar, tapi ngapain kamu keluar karena dia? Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sering bikin saya bertahan aja. Apa yang kamu cari lagi di luar? Kayak nggak sekali dua kali sih saya punya pikiran untuk resign. Pasti ada. Kayak misalnya nggak sengaja ibu bentak gitu, atau bapak bentak, atau dapat dari teman-teman juga pasti ada kayak, aduh pengen resign gitu. Tapi setelah itu saya pikir lagi, itu lagi, kalau misalnya saya balik ke tempat kerja, mungkin nggak tempat kerja itu akan menawarkan tempat yang lebih bagus daripada di sini. Mungkin nggak saya dapat salarian sama dengan di sini. Balik lagi itu aja sih, Pak. Apalagi saya Terus sudah kondisi sekarang bagaimana? kondisi sekarang Bisa bertahan, apa perasaan? bangga sih. Kayak misalnya orang nanya, berapa lama kerja di Jetspa? 7 tahun. Jadi kayak sebuah proudness, kayak mereka, kayak teman-teman saya pun nanya, kok betah gitu. Nggak tahu, betah pokoknya gitu aja. Hal apa yang membuat betah selain gaji? Karena udah terbiasa dengan ritme kerja di sini. Walaupun kayak ibu saya sering komplain karena saya pulang kerja malam sampai di rumah kerja lagi. Nah itu, kenapa dirimu kerja lagi di rumah? Nggak tahu, Ini teman-teman, ini salah satu orang yang gila kerja kayaknya. Saya beberapa kali suruh pulang dia tetap aja nggak mau pulang. Bahkan kalau misalnya dia pulang jam 2 coba dia WA ke saya. Laporan selesai Pak. Paginya saya cek di jam 5, biasa saya bangun jam 5. Saya cek jam dia kirim WA itu 2 detik sekian. Ini gila orang. Menurutmu kenapa hal itu perlu dilakukan? Bukannya itu menurutmu adalah mengganggu kesehatan atau is just a colleague working something like that? ganggu kesehatan, iya pasti. Karena saya pun sekarang udah agak ngerasa dampaknya. Cuman mungkin karena saya nggak suka segala sesuatu itu nggak berjalan sesuai dengan yang saya mau. Walaupun sampai sekarang pun saya masih perlu kadang-kadang teguran dari bapak, dari ibu Eni. Kalau misalnya ada suatu hal yang miss. Tapi kalau misalnya saya udah dimintain tolong sesuatu, saya akan berusaha untuk melakukan itu sesuai dengan yang seharusnya. Pokoknya harus perfect gitulah. Ya kalau bisa perfect bagus. Kalau misalnya nggak bisa ya dikit nyerepet dikit nggak apa-apa. Cuman sekarang lebih coba maintain saja untuk balancing life-nya, karena ada beberapa yang saya kutip-kutip juga di internet. Saya sebisa mungkin di luar jam kerja itu tidak menyentuh laptop, tapi kadang kalau orang outlet sudah telepon harus buka, karena kan mereka kadang mau ini gimana, kok nggak bisa ya ini, kok nggak bisa gini, jadi otomatis harus buka. Karena saya udah dijuluki juga, bukannya menyombongkan, udah dijuluki 5 star untuk fast response. Wih, keren. Walaupun di rumah Lagi di sistem ya. Urusan sistem gue ngelimat banget ya. nggak suka soalnya kalau ada yang miss dikit, kayak hurufnya yang seharusnya huruf besar tapi huruf kecil dipakai. Dan tulis banget. Nah, bos. Oke, so satu pertanyaan lagi. Apa impian sana? Untuk saat ini Kira-kira Jens Point
bisa nggak? Dirimu yakini nggak bisa realisasikan impian? Kalau realisasikan, saya yakin Jenspa bisa. Kalau untuk tahun ini sih, saya sama bapak saya ngejar untuk kita bangun ulang rumah. Bukan renovasi, memang bangun ulang rumah dari dasar. Ratakan terus bangun. Iya, karena rumah itu terakhir direnovasi tahun berapa ya? Saya TK. Oke. Jadi, karena yang nanti akan nempatin rumah itu bapak sama adik, jadi saya sama bapak mencoba, ayo tahun ini kita bangun dasarnya aja. At least lantai 1 selesai, lantai 2 nanti silahkan adik yang bangun. Karena terima kasih Tuhan, terima kasih juga Jenspa, adik saya tahun ini tamat. Bulan April ini dia tamat, cuman saya masih... Itu juga sport ya? Iya, karena dia kan, untungnya dia beasiswa. Jadi saya membantu untuk melengkapi aja, kayak misalnya dari fasilitas laptop atau bekalnya, motornya, kayak gitunya aja. Jadi sekarang sih masih perdebatan, dia mau kerja atau mau lanjut S2. Gitu. Kerja dulu, saya saranin. Saya tergantung dia dulu, dia maunya gimana. Karena saya kan ngikut dia aja. Cool. Oke, so saya berharap apapun yang menjadi impianmu, apalagi tahun ini untuk renovasi rumah, itu terrealisasi. Dan terima kasih banyak sudah hadir di channel ini. Saya berharap juga para pengusaha di luar sana bisa mempertahankan timnya sampai tetap di perusahaannya. Kalaupun harus tegas, galak, nah pastikan tasnya itu tidak membuat betul-betul keluar, ya. Dan untuk ini, saya support dirimu untuk merealisasikan impian membangun rumahnya. And then di YouTube channel ini saya akan sumbangkan kurang lebih di saat Willy bangun rumah nanti. So, selamat. Terima kasih. Luar biasa. Thank you.